warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Binti Ramlah, Bu ya. Iya Pak. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu mengajar mata pelajaran apa, Bu? Biologi saya Pak. Biologi, Bu ya. Ibu rencananya kapan masuk nih belajar, Bu? Mengajar di kelas? Rencana saya memang minggu depan hari Rabu Pak. Oh, hari Rabu, Bu ya. Iya hari Rabu minggu depan. Oke, Bu. Saya Padliadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gayuruas Provinsi Aceh. Iya Pak. Dan saya juga berasal dari sekolah ini SMA Negeri 1 Pantan Cuaca. Iya. Nah, ini saya ada tugas nih, Bu, supervisi akademik, gitu Bu ya. Jadi saya ingin melihat ataupun berkolaborasi lah sama Ibu terkait pembelajaran di kelas. Iya. Tapi sebelum kita observasi gitu Bu ya, tentu ada percakapan kita pra observasi. Nah, itu inilah kegiatan kita atau percakapan kita pra observasi, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mengajar rencana di kelas berapa nanti? Seperti di kelas 11 Pak. Kelas 11, Bu ya. Kelas 11 itu jadwalnya memang hari Rabu minggu depan. Oke. Untuk itu saya minta waktu Ibu untuk berkomunikasi ataupun percakapan pra observasi, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan saya terkait observasi di kelas nanti di kelas Ibu ya, Bu ya. Ini untuk pembelajaran minggu depan Pak kan? Ya, untuk pembelajaran minggu depan. Tapi Ya. hari itu belum terakhir itu Pak. Oh iya, ya, pas sekali lah berarti. Ya, itulah makanya, Pak. Oke, Ibu. Baik, Bu. Untuk pembelajaran di kelas minggu depan, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin lakukan di kelas? Kebetulan untuk minggu depan materi yang saya ajarkan itu adalah tentang sistem pernapasan pada manusia Pak. Nah kalau itu ada 3 tujuan pembelajaran yang saya pikirkan. Dengan 3 tujuan pembelajaran itu anak-anak akan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Karena sistem pernapasan kebetulan itu yang pertemuan pertama itu membahas mengenai sistem organ itu, organ apa yang berperan serta fungsinya dalam proses pernapasan pada manusia Pak. Jadi sebagai tujuan pembelajarannya saya mengharapkan supaya peserta didik itu pada saat proses pembelajaran pertama mengetahui organ-organ apa saja yang berperan dalam proses pernapasan manusia. Banyak itu organ-organnya Pak. Oh, iya, Dan iya. kemudian untuk yang kedua saya fokuskan kepada fungsinya Pak. Jadi peserta didik saya harapkan mampu mengetahui fungsi dari masing-masing organ yang berperan pada proses pernapasan manusia itu. Dan yang ketiga itu mengenai kerjasama atau proses mekanisme pernapasan pada manusia itu terjadi. Oh iya, baik. Jadi ketiga itu saya harap peserta didik mampu Pak mengetahui tentang ketiga itu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada 3 Iya, tadi, Bu. 3. Nah, dari tujuan pembelajaran ini tentu ada area pengembangan. Nanti pada saat observasi ingin saya lihat atau ingin saya terus observasi di area pengembangan mana yang hendak Ibu capai, dan di situ fokus saya untuk melihatnya seperti itu. Iya Pak, jadi sebagai seorang guru tentunya ada ya Pak usaha kita untuk meningkatkan segala proses pembelajaran itu. Sepertinya yang mungkin perlu Bapak lihat dan nilai dari saya itu adalah saya di situ kebetulan dalam proses pembelajaran itu merancang untuk prosesnya saya menggunakan suatu metode pembelajaran yang saya integrasikan dengan proses pembelajaran diferensiasi dan saya sangkut pautkan juga dengan PSE gitu Pak. Ya, pembelajaran sosial emosionalnya. Ya. Nah gitu. Jadi harapan saya nanti Bapak mohon dinilai bagaimana saya mengajar menggunakan konten media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian kemampuan saya untuk membawa suasana belajar untuk anak itu supaya menyenangkan. Itu seperti fokusnya yang saya ingin tahu sejauh mana saya mampu gitu. Ya, betul ya. Jadi fokus Ibu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan sebuah model terintegrasi dengan KSI, Bu ya, KSI, pembelajaran sosial emosional.
Oke, baik Bu. Kemudian terkait dengan pengembangan ini ataupun persiapan kita untuk pembelajaran di kelas, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Jadi itu tadi Pak, strateginya adalah suatu model pembelajaran atau yang saya gunakan itu adalah program based learning. Ya kan, dengan itu kan cukup lumayan juga Pak, ada sintak-sintaknya. Dan saya rasa itu sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Dan itu tadi kembali lagi saya ini kan PBL ini atau program based learning ini saya integrasikan dengan pelajaran diferensiasi, kemudian saya kaitkan juga dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan sosial emosional tadi Pak. Oh iya. Saya tujuannya itu saja, ketika dalam proses pembelajaran itu anak-anak juga senang, anak-anak happy, yang saya sampaikan juga ada yang melihat di mereka gitu Pak, supaya tujuan pembelajaran yang 3 itu tadi sesuai lah, bisa di istilahnya tercapai dalam proses pembelajarannya. Ya, tentu selain itu apa yang Ibu persiapkan untuk sebelum masuk ke kelas kira-kira? Banyak. Di antaranya sebelum masuk kelas terutama kan yang sudah kita rancang itu harus kita istilahnya ada penekanan-penekanan di misalnya di kegiatan-kegiatan tertentu dan harus kita ingat dengan baik gitu, supaya pada saat proses pembelajarannya ya tidak terlalu ngambang. Dan kemudian selain media-media aja, saya menggunakan LKPD juga Pak, lembar pinjam peserta didik gitu ya. Kemudian banyak juga masalah bukan nanti Pak, ketika mereka dalam proses kan buat PBL ini menggunakan sintak itu salah satu diskusi gitu. Jadi tidak ada proses ya, akan tetap saya jalankan juga di situ. Oke, baiklah Bu. Sampai jumpa di minggu depan berarti Bu ya. Saya masuk ke kelas Ibu, mengobservasi Ibu, dan titik fokus pengembangan kita saya akan melihat nanti bagaimana pembelajaran diferensiasi, kemudian penerapan model PBL terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Iya Pak, betul. Oke Bu, sampai jumpa di hari apa tadi Bu? Hari Rabu Bu ya. Hari Rabu Ya. Baik Bu. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih karena sudah menata semuanya sedemikian juga. Berdasarkan tes diagnostik kemarin memang inilah kelompok yang terbentuk ya. Terima kasih anak-anak Ibu, dan sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing sesuai dengan arahan Ibu yang minggu sebelumnya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Al-Huda Rizky, Armadani Fitri, Armansyah, Sulistri. Oke, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan satu orang ketua kelas boleh pimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Untuk belajar doa mulai. Untuk berdoa pada pahlawan dimulai. Selesai. Selain itu anak-anak Ibu dalam belajar ya, kita juga harus selalu tidak boleh lupa membawa namanya ada rasa jujur kita ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian tidak boleh kita lupa juga bahwasanya kita ada rasa penghargaan sesama teman, rasa kekompakan nantinya.
kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 4. Ya. Nah, jadi ada beberapa penilaian yang Ibu nilai, ya. Yang pertama sekali adalah penilaian ketika kalian itu bersikap jujur dalam kelompok, ada rasa saling menghargai sesama teman, itu secara pribadi Ibu nilai, ya. Dan itu ada formatnya sama Ibu. Dalam pada saat proses diskusi, proses pembelajaran ini tanpa Ananda sadar Ibu akan nilai semua itu. Dan itu sifatnya pribadi atau individu. Coba sekarang angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Coba Ananda sekalian, ya, hembuskan nafas kalian ke tangan masing-masing. Tarik nafas, tekan. Sudah selesai? Sudah. Apa yang dirasakan? Ada yang lain? Nah, maka Ibu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia. Ya. Kita akan melakukan namanya STD. Nggak kaku. Jadi kesepakatannya dengan Ibu, ya. Kalau Ibu bilang tepuk satu kali, tepuk tangan. Kalau kuncinya ya tepuk tangan. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk tangan, maka kalian harus bertepuk. Tapi kalau nggak Ibu bilang tepuk tangan, nggak usah bertepuk. Ya? Oke. Setelah jumlahnya nanti laksanakan, ya. Oke. Siap? Siap, Bu. Tepuk satu kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk satu kali. Yeay. Kalau begitu artinya Anda sekalian sudah fokus. Siap untuk belajar? Siap. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, kemudian yang terakhir, diharapkan Anda sekalian itu mampu mengekspresikan, mampu mempraktekkan, mampu istilahnya memahami betul-betul bagaimana sebenarnya mekanisme proses pernapasan di akhir tadi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin menampilkan sebuah video terlebih dahulu, ya, sebuah video yang nantinya Ibu harap Anda sekalian bisa memperhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya video ini. Nanti kalau seandainya dari video tersebut dicatat yang pentingnya, dan kalau seandainya ada yang kurang paham, boleh terdiskusikan, tanyakan ke Ibu atau tanyakan ke teman yang paham. Sepakat, ya? Sepakat. Kita mulai videonya, ya. Oke. Ini videonya, ya. Tapi pernahkah kalian perhatikan rata-rata manusia bernafas sekitar 12 sampai 18 kali dalam setiap menitnya. Itu artinya dalam satu hari kita akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, ternyata banyak juga, ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Untuk lebih yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila benda asing masuk dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus, percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menimpis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia, antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kalian juga perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernapasan: hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernapasan. Kira-kira setelah Ibu tampilkan video tadi ada koneksi nggak? Ada nggak yang bisa ditangkap pemahamannya? Ibu rasa videonya jelas banget, ya, bisa dipahami kan? Kira-kira dari video tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Dari
jelas nanti ibu merasa bersyukur banget anak-anak kelas 11 itu ini keren dalam proses penangkapan indranya ya. Tepuk tangan dulu sekali ya. Oke ya. Nah jadi sekarang ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik istilahnya ini yang akan kita diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ini bagiannya ya. Ya. Ini kelompok berapa itu nak? Kelompok 1 dapat itu berarti ya. Kemudian ya. Ya. Oke. Nah betul ya. Kemudian kelompok ini kelompok 2 tadi ya. Kelompok 2. Nih, ya. Kelompok 3. Ini kelompok 4 di sini nak ya. Oke. Ini kelompok 3. Oke. Nah. Sudah ibu bagikan bahan ya. Jadi di situ sudah tertera bagian mana yang harus Anda diskusikan dengan kelompok masing-masing dan bagian mana yang harus nanti dipresentasikan ke depan ya. Tidak sama materi antara kelompok 1, 2, 3 dan 4 tidak sama. Di situ sudah jelas perintahnya. Jadi sekarang kita mulai berdiskusi ya nak ya. Sekitar 20 menit ke depan kita akan berdiskusi. Nanti setelah itu baru kita akan lanjut ke presentasi. Paham ya? Paham. Boleh silahkan langsung diskusikan dengan teman-temannya. Kalau seandainya Anda yang tidak mungkin kurang jelas bu, LKPD-nya saya nggak paham, boleh panggil ibu dan tanyakan. Ya? Nah, silakan. Nah, ini kelompok 1 kan? Ini LKPD-nya ya. Ya, kalau ada yang nggak jelas. Jadi kan kemarin ada yang bawa handphonenya kan? Nah, itu boleh gunakan ini juga untuk menambah wawasan kalian boleh ya. Silakan gunakan ya. Nah, silakan digunakan untuk menambah wawasan dan lebih istilah ini. Ada pesanan di bawah sini. Oke, kemudian di sini gimana? Kelompok ini gimana? Aman, lancar? Ini gimana? Aman? Kita tampilkan yang berbeda ya. Lihat, satu persatu. Ini sudah ada juga. Kita ada referensi juga. Ada basic kan? Itu LKPD-nya boleh langsung diisi di situ juga boleh ya. Kalau mau dibuat tempat lain sebenarnya jika kita juga boleh ya.
Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Apakah setiap kelompok sudah menyelesaikan diskusinya? Apakah ada yang kelompok yang butuh waktu tambahan untuk diskusi? Berarti siap semua ya? Sudah selesai ya? Boleh kita lanjut presentasi berarti ya? Oke. Jadi anak-anak ibu, karena materi yang ibu sampaikan yang ibu berikan ataupun yang sudah kita sepakati itu berbeda-beda antara kelompok, maka kita untuk presentasinya yang di awal itu Pak kelompok satu karena mereka tugas untuk organ-organ yang pertama, ya? Nah, jadi kelompok satu gimana? Siap untuk presentasi ya? Siap. Mesti siap ya? Oke. Kalau memang sudah siap, silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok satu. Jangan kena SD-nya di layarnya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya yang bernama Mita Rizky sebagai moderator dan teman saya. Saya bernama Ahmad Fikri dan rekan saya bernama Lisa Naila dan rekan saya. Saya bernama Nurdin dan rekan saya. Saya bernama Muslim. Kelompok kami akan menjelaskan tentang rongga hidung dan faring. Rongga hidung akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Ramadhani Fikri. ketika menjelaskan supaya teman-temannya dengar. Keren ya kelompok satu ya? Ya. Ayo kita kasih mereka wow. Yuk 1, 2, 3. Nah, tadi penampilan dari kelompok satu. Ya. Terima kasih kelompok satu ya. Sudah menampilkan terbaik dari hari ini. Langsung saja ke selanjutnya ya. Silakan kelompok 3 selanjutnya ya. Mana? Oh ya sorry. Kelompok 3 ya. Siap presentasi? Ya. Oke, kelas ada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasipan Suraki sebagai moderator di kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang cabang tenggorokan alveolus. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kasipan Suraki dan rekan saya. Saya Sulistri dan rekan saya. Dan saya Nadia Putri dan rekan saya. Nah, nama saya Sabarudin dan rekan saya. Kami akan mempresentasikan cabang tenggorokan dan alveolus dijelaskan oleh rekan saya Sulistri. Baik, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, cabang tenggorokan dan yang kedua alveolus. Alveolus. Iya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama tadi cabang tenggorokan. Cabang dari tenggorokan adalah kerongkongan yang fungsinya membawa makanan ke perut dan trakea membawa udara ke paru-paru. Cabang tenggorokan ada 3 bagian. Yang pertama bronkus kanan. Bronkus kanan adalah saluran udara kecil dan lebar. Fungsi
fungsinya untuk membawa udara ke paru-paru kanan. Dan yang kedua ada bronkus kiri. Bronkus kiri membawa udara ke paru-paru kiri. Dan yang ketiga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang berbentuk seperti cabang ranting pohon. Dan yang kedua tadi ada alveolus. Alveolus merupakan salah satu sistem dari pernapasan, dan selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maira. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi penting alveolus. Jadi fungsi penting alveolus secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Dan alveolus mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah berupa gelembung-gelembung kecil yang berisi udara yang berada di dalam paru-paru, memiliki ukuran diameter adalah 200 sampai 300 mikrometer. Mungkin ada yang bertanya teman-teman. Jadi kelompok 3 sudah selesai melakukan diskusinya yang hasilnya. Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Boleh ya bertanya ya. Boleh, Bu. Saya Sulaiman ingin bertanya kepada dari Jawa Barat yang bertanya pada tiga apa itu bronkiolus? Boleh diulang sekali lagi? Apa itu bronkiolus? Oh, jadi mungkin maksudnya tadi kan cabang dari bronkus itu ada bronkiolus ya? Iya, Bu. Itu ya temanya. Itu apa sebenarnya bronkiolus itu? Ya? Paham ya? Bisa terima pertanyaannya ya? Oke, saya langsung dijawab ya? Iya, Bu. Oke, langsung dijawab didengarkan ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting gantung.
sampai ke yang terakhirnya. Bisa nggak saya pakai? Kira-kira rangkuman dari semua kelompok yang sudah tampil tadi. Ada? Ada ya? Ya kalau seandainya nanti ibu bantu dong, pasti sama-sama kita kan menyimpulkan itu sama-sama antara ibu dengan siswanya. Ya, yuk coba kita ingat-ingat yuk. Jadi pertama sekali proses pernapasan itu merupakan pengambilan udara, ya kan? Udara itu masuk pertama kemana? Hidung. Oleh hidung, kemudian baru di situ ada terjadi penyaringan tadi kan? Oleh lendir, ya ada mukosa, ada rongga di situ ya. Jadi udara masuk ke situ, disaring dulu oleh rambut-rambut hidung, baru masuk ke dalam paring. Paring apa yang terjadi? Tadi katanya kalau kita makan, ya maka akan menutup proses pernapasan. Tapi kalau kita sedang bernapas, maka akan menutup proses pencernaan atas saluran makanan, ya kan? Kemudian baru lanjut ke laring. Dan situ tadi ada namanya kita suara. Baru lanjut kepada trakea. Tadi di trakea itu apa? Apa tadi trakea itu? Saluran oksigen yang ada di dalam paru-parunya. Kemudian yang terakhir baru ke paru-paru dan pleura. Jadi di sanalah proses pertukaran gas itu terjadi. Ya, paham ya? Paham. Nah, jadi kalau memang sudah paham, ya, di akhir ini ibu akan memberikan soal, ya, nggak banyak, cuma 10 soal untuk menentukan anak-anak semuanya paham atau tidak dengan materi. Ya, ini ya. Ya. Siap ya? Sudah habis loh. Siap ya? Kita kalau memang sudah siap, silakan dikumpulkan ke depan jawabannya. Oke, nah ini tadi sudah dikumpulkan. Terima kasih atas partisipasi tesnya, sudah mau bekerja sama dan tidak mau dari contekan-contekannya. Tidak ada kerjasama tadi kan? Oke. Jadi untuk proses penilaian individual kalian dan untuk kelompok sudah ada sama ibu. Dan ini nanti hasil tesnya itu akan disampaikan di pertemuan berikutnya, ya. Nah sekarang ibu ingin tahu. Mohon dijawab. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan nggak? Ada nggak yang perlu kita ubah untuk pertemuan berikutnya? Mungkin, Bu, saya maunya boleh gini, tapi ada masukan lain. Kira-kira ada nggak? Untuk tentunya untuk pembelajaran ke depannya lebih baiknya lagi dong, ya. Jadi tadi menyenangkan belajarnya ya. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai proses pernapasan atau proses pernapasan itu bagaimana, mekanisme pernapasan itu bagaimana, ya. Jadi nanti akan ibu kirimkan link di grup WA kita masing-masing untuk WA belajar kita, di grup belajar kita. Nanti mohon anak-anak sekalian dipelajari di rumah. Coba satu orang pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita bubaran ya, supaya pemberkahan pembelajaran tadi itu juga diberkahi oleh Allah, ya. Sebelum keluar alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih anak-anak ibu atas partisipasinya. Ibu ingin menyampaikan satu kata-kata bijak untuk hari ini, ya, bahwasanya tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Kalau maksudnya kan? Tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi apapun yang kalian lakukan, mau itu di rumah ataupun di sekolah, ketika misalnya belajar ataupun belum, tapi
Oke, untuk hari ini anak-anak ibu semoga Allah berkahi. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian semua begitu mantap, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Padliadi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Aceh, asal sekolah SMA Negeri 1 Pantai Cuaca. Sebelumnya terima kasih Pak pengajar praktik ya, Pak Abdul Ghafur sudah bisa berhadir pada hari ini, Pak, menyempatkan waktunya. Kemudian terima kasih kepada Bu Binti Ramlah yang sudah berkenan untuk saya panggil ke ruangan ini, Bu, ya, terkait dengan pra-observasi dan observasi yang sudah kita lakukan. Sebelumnya apa kabar nih, Pak? Baik Pak Pardi. Pak Pardi bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak, ya. Luar biasa. Saya dengar cerita, Iya. kita komunikasi. Ternyata belakangan ini aktivitasnya luar biasa padat Pak Pardi. Iya, sangat padat sekali bro sekarang, Pak. Bu Binti Ramlah, apa kabar, Bu? Alhamdulillah saya baik, Pak. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa bersama, Bu, ya. Oke, kemarin Bu Binti Ramlah sebelum-sebelumnya beberapa minggu yang lalu kita ada melakukan percakapan pra-observasi, Bu, ya. Kita sudah melakukan itu. Kemudian yang kedua kita sudah melaksanakan observasi juga di kelas, Bu, ya. Yang mana observasi di kelas ini tujuannya untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian sedangkan tujuan kita hari ini diadakannya percakapan pra-observasi, yaitu yang sekarang mengevaluasi dan juga berbenah diri atau refleksi terkait dengan kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin, Bu. Iya. Hari ini semangat, Bu, ya, setelah Semangat, kita Pak. kemarin setelah kita observasi memang ada beberapa catatan yang sesuai dengan pra-observasi kemarin. Kan ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang sudah Ibu ceritakan. Iya. Itu saya sudah mencatatnya di dalam kelas kemarin, Bu. Iya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan ini, Bu, terkait pasca observasi yang sudah kita lakukan di 2 minggu yang lalu, Bu, ya. Iya, Pak. Baik, Bu, Bu Binti Ramlah, pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarin memang sudah saya lihat menarik seperti itu, Bu, ya. Tapi untuk itu saya ingin bertanya, Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar di kelas kemarin, Bu? Alhamdulillah kalau perasaan saya senang. Kenapa senang? Sebagai seorang guru, ketika kita melakukan pembelajaran dan ketika betul-betul kita sudah merancang yang akan kita laksanakan itu, Pak, kita rancang, kemudian kita istilahnya kita verifikasi metode ini pada pembelajaran ini, gitu ya. Dan itu yang saya lakukan kemarin, dan alhamdulillah seperti yang Bapak lihat kemarin, saya rasa ketika saya mengajar itu apa yang saya rancang di modul dan ketika saya laksanakan pembelajaran itu ekspektasi saya, Pak, sesuai dengan realita. Oh, Jadi saya sangat senang, Pak. Iya. Kemudian dari itu semua apa kira-kira hal yang sudah baik yang Ibu lakukan itu? Mungkin yang menurut saya ini, Pak, kalau untuk penilaian kan ketika kita mengajar pasti Bapak yang akan menilai. Tapi yang menurut saya yang sudah baik saya lakukan adalah ketika saya mengajar itu saya sudah mampu mengondisikan kelas dengan baik. Kemudian persepsi segalanya sudah saya upayakan untuk terlaksana. Kemudian yang lain adalah ketika saya mampu memajukan antara model pembelajaran, itu Pak, yang saya pilih kebetulan Pak PBL itu program Based Learning. Saya diferensiasikan, saya integrasikan dengan pembelajaran diferensiasi dan kemudian saya konsepkan juga melalui konteks KSE, ya, pembelajaran sosial emosional, Pak, ya.
Jadi dengan penggunaan kontennya berupa media, ada video, ya, ada gambar juga kemarin, kemudian ada PowerPoint dan segalanya. Dan saya juga tak mengondisikan supaya kelas itu belajarnya menyenangkan gitu ya, baik dari saya sendiri dan juga siswanya gitu. Iya, iya. Tapi sudah maksimal saya usahakan dan menurut saya itu sudah baik yang saya lakukan, Pak. Ya, baik Bu. Memang sudah baik. Saya juga melihatnya seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira posisi Bu Binti Ramlah itu sekarang di mana Bu? Kalau mengajar sendiri ini agak kaget gitu Pak ya. Tapi kalau berdasarkan usaha yang saya lakukan Pak, saya juga terus menerus dan selalunya ketika ingin mengajar memang mempersiapkan segalanya. Kayak sebagai seorang guru pasti semua orang seperti itu. Dan usahanya kemarin segalanya saya rancang, kemudian saya laksanakan pembelajaran dan menurut saya tujuan pembelajaran juga tercapai gitu Pak ya. Saya rasa kalau dari ratingkan dari 1 sampai 10 mungkin sekitar 8 sampai ke 9 sudah terpenuhi lah Pak ya. Mungkin itu juga rasa kepercayaan saya tinggi juga, tapi terserah Bapak gimana nilainya saya kemarin. Ya, maksudnya kita di sini fokus kita pengembangan. Iya. Kita tidak menilai ibu sebagai rekan saja, bukan dinilai. Artinya apa sesuatu yang perlu kita kembangkan dari observasi yang sudah kita lakukan. Iya. Karena pembelajaran di kelas itu kan perlu kolaborasi Iya, betul, sama betul, Pak dan betul guru sekali, seperti Pak. itu. Oke, selanjutnya nih Bu, adakah kira-kira hal yang perlu Ibu tingkatkan setelah observasi yang sudah kita lakukan? Apa yang kira-kira perlu ditingkatkan? Jadi sebenarnya Pak, sebagai seorang guru, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja terkadang kita masih merasa di bagian sini kok saya masih kurang ya. Kalau kemarin itu kebetulan sepertinya adalah mungkin untuk peningkatan proses keaktifan siswa kemarin perlu saya tingkatkan lagi. Karena Pak, walaupun kemarin metodenya diskusi, terdapat masih beberapa orang yang masih agak sedikit murung gitu, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin kita bangkitkan untuk proses aktifannya gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya akan saya sesuaikan lagi mungkin pemilihan metodenya dengan media ajarnya yang lebih baik lagi supaya hal yang menurut saya masih kurang dalam pembelajaran ini bisa meningkat lagi ke depannya gitu, Pak. Oh iya, bisa Bu ya. Kemudian apa rencana Ibu ke depan terkait pembelajaran di kelas dalam hal mengakomodir kebutuhan siswa yang beragam atau bervariasi? Nah, ini Pak, seperti yang kita tahu, pasti setiap sekolah merasakan hal itu, ya kan Pak. Siswa itu terkadang dalam menanggapi ataupun istilahnya merespon pembelajaran yang kita berikan tidak sama kemampuannya, beragam. Ada yang sekali kita jelaskan langsung paham, ada bahkan yang berulang kali bertanya kepada kita juga setelah kita jelaskan masih perlu bantu lagi untuk kita jelaskan. Gitu. Jadi usaha saya untuk memaksimalkan hal ini supaya siswa yang beragam ini istilahnya mendapatkan pengetahuan yang sama. Maka untuk kedepannya saya akan berusaha memilih istilahnya seperti penggunaan metode, media dan segalanya itu saya upayakan Pak, supaya secara merata ilmu yang mau saya sampaikan itu tersalurkan sesuai dengan kemampuannya untuk menangkap pelajaran tersebut. Oh iya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan rencana yang sudah Ibu buat itu? Kalau untuk rencana ini Pak, untuk proses pembelajaran selanjutnya, untuk materi selanjutnya sudah saya rancang dan kemudian disitulah akan saya terapkan. Dan sebenarnya untuk proses hal yang lebih baik itu lagi, untuk hal yang lebih baik selalu pun akan kita terapkan. Hanya saja untuk yang tadi itu mungkin sekitar minggu depan. Oh minggu depan. Minggu depan itu kebetulan ini untuk pembelajaran pertemuan terakhir di bab ini Pak. Nah, jadi minggu depan sekali lagi mungkin akan saya terapkan langsung Pak. Ya baik Bu. Oke selanjutnya Bu, kira-kira ke depan bagaimana Ibu melakukan apa yang sudah Ibu utarakan tadi? Istilahnya kayak keyakinan diri kita Pak. Oh keyakinan diri. Keyakinan diri kita. Jadi sebenarnya saya pribadi nih Pak ya, Iya. untuk memantapkan keyakinan saya sebagai seorang guru yang terus-menerus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terkadang memang ada rasa kurang percaya diri kita sebelum kita mengajar ataupun sesudah kita mengajar. Jadi selama ini saya sering berkolaborasi dengan rekan sejawat kita Pak, dengan teman-teman guru Pak. Apa yang sudah saya rancang di mode pembelajaran saya sering saya konsultasi. Kira-kira kalau materi ini misalnya yang kayak kemarin
pernapasan, saya mau menggunakan ini loh metodenya gitu, dan saya integrasikan dengan pembelajaran ini gitu. Menurut ibu gimana? Oh sudah baik bu gitu. Tapi ketika ada masukan dari mereka itu yang saya konsultasikan, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi gitu Pak. Dan satu lagi, untuk memantapkan saya juga, saya akan terus yakin apapun yang ingin saya aplikasikan, saya contohkan kepada peserta didik saya Pak, saya duluan akan untuk melakukan praktik baiknya. Ya. Misalnya seperti ini Pak, semangat anak-anak hari ini, ketika saya tidak semangat otomatis anak-anak tidak akan pernah semangat, maka saya harus semangat terus. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian kepada peserta didik supaya segala yang saya ajarkan itu merata. Iya. Itu sih keyakinan yang saya inginkan untuk menjadi guru yang baik lagi. Ya, baik Bu. Apa yang Ibu ceritakan, apa yang Ibu refleksikan itu memang sesuai juga dengan catatan saya pada saat mengobservasi Ibu kemarin di dalam kelas. Dan di sini berdasarkan hasil observasi ini juga pada beberapa 2 minggu yang lalu tuh Bu ya. Aspek dan strategi pengembangan di sini ada 3 kemarin yang sesuai dengan pra observasi yang Ibu sampaikan, yaitu kemudian saya juga mengamati itu pada saat observasi di dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Itu memang sudah tampak atau sudah kelihatan Ibu berusaha memang mengakomodir kebutuhan siswa. Bahkan ada LKPD yang bervariasi seperti itu kelihatan kemarin Bu. Kemudian yang kedua, model pembelajaran PBL ya. Ini juga sudah terlihat atau sudah tampak ketika Ibu menerapkannya langkah demi langkah. Sintaknya Pak. Sintaknya seperti itu sudah juga terlihat di dalam kelas kemarin Bu. Kemudian selanjutnya pembelajaran sosial emosional itu juga saya sudah melihat dan betul-betul saya mengamati kemarin Bu, terlihat pada Ibu sudah melakukan teknik stop kemarin ketika anak itu memulai pembelajaran, Ibu kondisikan mereka untuk rileks. Kemudian meningkatkan kesadaran penuh, betul-betul mereka sadar bahwasanya mereka siap untuk menerima pelajaran. Kemudian di sela-sela itu Ibu melakukan ice breaking. Dan menurut saya itu untuk mengembalikan fokus siswa di dalam kelas Bu ya. Nama tepungnya tepung beragam kemarin fokusnya. Kemudian ada catatan tambahan yang saya perhatikan memang terlihat ada beberapa siswa sudah semangat, kemudian kelihatan aktif itu dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Secara umum saya itu yang saya lihat dalam kegiatan observasi kelas yang kita lakukan 2 minggu yang lalu Bu ya. Terima kasih Bu Binti Ramlah atas refleksinya terkait pembelajaran yang sudah kita observasi di kelas. Selanjutnya mungkin dari Bapak Abdul Ghafur selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kabupaten Doylos Provinsi Aceh, perlu ada masukan atau saran dan sebagainya, kami persilakan Pak. Baik Pak Pati, terima kasih banyak Pak Pati, kemudian Ibu Firda atas kesediaan Bapak dan Ibu berdua pada kesempatan ini untuk melakukan salah satu tahapan daripada supervisi akademik yaitu pasca observasi. Saya memperhatikan dari awal sampai akhir tadi, ternyata ini sudah memenuhi menurut saya kriteria pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Padiyadi sebagai calon guru tunggal pada saat ini, tapi dalam hal ini posisinya sebagai supervisor. Mudah-mudahan nanti apa yang telah kita lakukan ini bisa menjadi tambahan referensi bagi kita untuk meningkatkan terutama sekali kompetensi kita sebagai pendidik dalam melakukan proses dan langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Karena salah satu tujuan penting daripada supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ketika mengajar di dalam kelas. Karena kita tingkat SMA kan guru mata pelajaran. Kemudian ini juga bisa kita jadikan nantinya sebagai referensi untuk meningkatkan
pengetahuan kita. Iya. Pengetahuan kita nanti dalam bidang apa namanya itu pedagogi. Nah, bidang pedagogi karena di sini kan ada pengetahuan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, jadi seperti ibu misalnya belum tergabung ke grup tunggal. Nah, maka ke depan nanti Pak Pardiani mohon bantuannya bisa ibu ini bagaimana caranya bisa dibantu untuk mengarahkan bisa ikut grup tunggal. Iya. Kandidat Ya. Mudah-mudahan Doakan, Pak, ya. Pak Pardi sudah ada yang mengawali di sini Bu. Iya. Silakan saling berbagi. Nah, demikian juga dengan saya secara pribadi. Saya juga terus menerus berkolaborasi dengan teman-teman dan tidak tertutup kemungkinan juga saya juga berkolaborasi dengan ibu di sini. Iya. Walaupun sekolah saya berbeda jauh, Iya. berbeda artinya berbeda jarak, Iya. berbeda jarak antara sekolah saya dengan sekolah Bu Tirambah dia di sini. Nah, jadi tidak banyak yang mungkin bisa saya komentari Pak, karena posisi saya sebagai PP, saya melihat tadi secara hierarki ini memang sudah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pardi. Demikian saja, mungkin ini bukan masukan, tapi ini sekedar yang motivasi untuk kita bersama. Iya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pardi. Ya, terima kasih Pak Abdul Ghafur sebagai pengajar praktik saya atas motivasinya Pak ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Indir Rahma sudah berefleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Cukup sekian saja pertemuan pra observasi pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.